Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qaddafi, NPM saya 2003-1034. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional serta menjelaskan produk-produk yang terdapat di dalam bank syariah. Ya, perbedaan bank konvensional dan bank syariah perlu diketahui. Sebagai penyedia layanan keuangan, bank menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang tunai dan juga bertransaksi berdasarkan sistemnya. Kita mengenal dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Banyak yang menganggap kedua bank ini tidak jauh berbeda, bukan ada yang menganggapnya sama saja, padahal dalam prinsipnya terdapat perbedaan bank konvensional dan bank syariah dari nama dan definisinya. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan secara konvensional, mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan segala kegiatannya sesuai pada hukum muamalah agama Islam. Sumber hukum dari bank syariah mengacu pada dua pedoman besar umat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Ada beberapa perbedaan mendasar dari bank syariah dan bank konvensional, yaitu yang pertama yaitu prinsip. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang pertama adalah prinsip dalam pelaksanaannya. Pada bank konvensional, mereka beraktivitas dengan prinsip konvensional yang mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku, sementara prinsip pada bank syariah didasarkan pada hukum Islam dan mengacu pada Al-Quran dan Hadis, serta diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangan menganut prinsip Islami. Selanjutnya yaitu tujuan. Perbedaan pada bank konvensional dan bank syariah terdapat perbedaan, yaitu bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan bebas nilai atau dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum, sedangkan bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit saja, tetapi juga pada penerapan nilai syariahnya, sehingga aktivitas perbankan yang mereka jalankan juga memperhatikan aspek akhirat. Yang ketiga yaitu sistem operasionalnya. Perbedaan antara konvensional dan bank syariah yaitu pada bank konvensional menerapkan suku bunga dan perjanjian secara umum yang didasarkan pada aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sedangkan bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya karena menganggap bunga sebagai bagian dalam riba. Oleh karena itu, sistem operasional pada bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah, di mana nisbah dan pihak bank melakukan kesepakatan berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Selanjutnya yaitu pengelolaan dana. Perbedaan pada bank konvensional dan bank syariah yaitu bank konvensional dapat melakukan pengelolaan dana di dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sedangkan bank syariah menggunakan aturan Islami dalam mengelola uang nasabahnya. Bank syariah akan mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Jadi, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha yang bertentangan dengan Islam. Yang kelima yaitu perbedaan pada bank konvensional, hubungan nasabah dan bank. Hubungan antara nasabah dan bank pada bank konvensional perbankan yaitu debitur dan kreditur. Nasabah berperan sebagai kreditur, sementara pihak bank berperan sebagai debitur. Sementara pada bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis, yaitu penjual, pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Dalam penggunaan akad murabahah, istisna, dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Ketika melakukan akad musyarakah dan mudharabah, maka hubungan yang berlaku adalah kemitraan, sedangkan akad ijarah memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Selanjutnya itu yang keenam, kesepakatan formal. Ditinjau dari kesepakatan formal, bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional, sedangkan bank syariah melakukan akad dengan menyertakan hukum Islami. Beragam jenis akad transaksi tersedia dalam bank syariah. Juga dalam melaksanakan perjanjiannya terdapat rukun dan syarat sah yang harus ditunaikan agar akad yang dilakukan bisa sah. Dari
Selanjutnya yaitu keuntungan. Perbedaan dari bank konvensional, keuntungan didapat dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah. Sementara pada bank syariah, keuntungan diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Selanjutnya yaitu sistem bunga. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang terakhir adalah sistem bunga. Perbedaan ini sekaligus yang paling menonjol dari kedua jenis bank tersebut. Jika bank konvensional menerapkan suku bunga sebagai acuan dasar keuntungan, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tersebut. Bank syariah akan menggunakan imbal hasil atau nisbah yang diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Produk dari bank syariah yaitu yang pertama adalah tabungan syariah. Tabungan syariah terkait dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Produk syariah ini menerapkan sistem bagi hasil, jadi bukan bunga karena adanya unsur riba yang tidak halal. Bank syariah berperan mengelola dana simpanan untuk disalurkan sebagai modal usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungannya diberikan dalam bentuk bagi hasil kepada nasabah sesuai kesepakatan. Selanjutnya yaitu deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola oleh bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo, yaitu pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Keuntungan di deposito di bank syariah berupa nisbah atau bagi hasil. Umumnya nisbah yang ditawarkan setelah 60/40 untuk nasabah dan bank. Selanjutnya yaitu gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya di dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad ran dan ijaroh. Sebagai syarat utama, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Pada penerapannya, jika nasabah atau debitur tidak sanggup melunasi cicilan, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang. Jika harga jualnya melebihi utang, kelebihannya akan dikembalikan kepada debitur. Untuk biaya administrasi, debitur dikenakan biaya pemeliharaan barang sebagaimana dalam pandangan Islam bahwa barang gadai tetap menjadi milik debitur. Otomatis biaya pemeliharaan akan ditanggung debitur yang kemudian dibayarkan kepada kreditur dan bank. Yang keempat yaitu pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Transaksi semacam ini tidak tergolong riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariat Islam. Keuntungan bank didapatkan dari margin harga beli di toko dengan harga jual kepada nasabah. Misalnya nasabah meminjam uang tunai untuk membeli komputer, bank syariah akan membelikannya terlebih dahulu di toko. Lalu komputer itu dijual kepada nasabah dengan harga yang telah dimasukkan margin. Terakhir yaitu giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dana bisa ditarik dengan menggunakan cek atau biliet giro selain kartu ATM. Nasabah giro disebut juga dengan giran. Bisa dari perorangan atau badan hukum yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah yang sangat besar kapan saja. Saya akhiri, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.